Businessman Opinion. Mitra bisnis, pemerintah berencana mengajukan revisi Undang-Undang ITE khususnya terhadap pasal-pasal yang dianggap pasal karet atau bisa dimaknai berbeda-beda. Sebelumnya memang banyak yang menilai Undang-Undang ITE ini bisa digunakan untuk menyerang orang yang tidak disukai dan membungkam hak kebebasan berpendapat. Tapi di sisi lain Undang-Undang ITE juga diklaim bisa mencegah ujaran kebencian dan provokasi khususnya di media sosial. Apa komentar Anda? Apakah memang Undang-Undang ITE ini perlu direvisi? Kalau perlu direvisi, maka pasal soal apa yang harus direvisi agar menjadi lebih baik untuk kemajuan Indonesia? Kami tunggu di 6339160, 6339160. Gini, saya kira kalau pasal per pasal ya kami nggak hafal lah, nggak pegang barangnya ya. Tapi intinya begini, kalau direvisi dan jadi apa aja boleh ngoceh, ya nggak bener dong. Menghina, memfitnah, misalnya ngomong, wah presiden otaknya kosong begini, ya saya nggak rela. Saya sebagai warga negara yang memilih, itu presiden butuh wibawa ya untuk menjalankan amanat rakyatnya. Jadi nggak bisa saya enak perut menghina seorang pejabat atau siapa aja ya, nggak cuma presiden. Dan ngomong ini kebebasan berpendapat, nggak bener itu. Dunia mau jadi apa? Kemudian dari kebebasan berpendapat itu timbul kebencian, lawan pemerintah, demo, rusuh, ngomongnya kebebasan berpendapat. Jadi suka-suka dia ngomong, nggak bener dong. Negara di mana juga butuh law and order, keteraturan menjalanin hukum. Nggak bisa. Jadi intinya itu aja. Tambah ngaco, kita rusak. Buang-buang energi, muter-muter kayak anjing kejar ekornya. Nggak kemana-mana. Terima kasih. Menurut saya ya, ini revisi Undang-Undang ITE itu mau direvisi atau tidak, itu kan kalau di dalam suatu penegakan hukum itu kan yang dipentingkan apakah yang pertama undang-undangnya itu sudah baik atau tidak ada pasal karet di dalamnya, yang kedua apakah aparat penegak hukumnya itu integritas moralnya yang menjalankan penegakan hukum itu, integritas moral dan akhlaknya itu bagus juga, jadi independen dan tidak ada bisa diintervensi oleh pihak lain atau demi kepentingan politik misalnya atau demi kepentingan lain. Jadi buat saya direvisi atau tidak direvisinya undang-undang tentang ITE ini itu nanti tergantung juga pada integritas aparat penegak hukumnya, moral dan akhlaknya, apakah dia bisa untuk kepentingan politik atau yang lain-lain, atau hanya murni untuk kepentingan penegakan hukum. Di Indonesia kan selama ini penegakan hukum kadang bisa diintervensi secara politik sehingga menimbulkan kesan bahwa ada pasal-pasal karet di dalamnya gitu ya. Dan ini menjadi perhatian para pengkritis pemerintah terutama seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hafal betul isi undang-undang ITE itu. Ada dua hal yang saya mohon untuk didalami sungguh-sungguh. Yang pertama, yang terkait dengan penghinaan terhadap pimpinan negara. Ini yang sangat tidak boleh dan harus langsung ditindak. Yang kedua adalah penyebarluasan ajaran-ajaran yang sifatnya itu radikal dan bertentangan dengan Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika maupun Undang-Undang Dasar 45. Masa ini yang paling urgent sekali. Yang lain saya karena tidak menguasai hukum, hanya bisa bicara atas dua hal ini karena saya sangat terganggu. Di media sosial itu betul-betul seperti tempat sampah. Jadi bebas sekali orang mengumpat-umpat, bebas sekali menyebarkan ajaran-ajaran yang sesat. Terima kasih. Soal revisi undang-undang, kalau saya boleh kasih saran ya, kalau seperti BPOM aja, BPOM kan produk apa mengandung merkuri, mengandung boraks, mengandung formalin yang memang itu make sense ya untuk dimakan, untuk jadi kosmetik ya memang mudarat begitu kan. Ya kalau sama aja itu soal orang yang mengandung apa, sewenang-wenang, mengandung debat nggak masuk akal, apa yang nggak make sense-nya morality wisdom, sense-nya budi pekerti kebijaksanaan, sense-nya sportif satria yang berani berbuat, berani bertanggung jawab.
seperti main sepak bola juga ya, kalau ada pelanggaran hukum ya selesaikanlah penaltinya. Itu lebih sportif Satria, itu lebih lurus, itu lebih jadi pedoman undang-undang aja. Sportif Satria, morality wisdom, sportif Satria, budi pekerti, bijak, bertanggung jawab yang memang make sense, objektif bukan subjektif ya. Sepertinya bakal memenangkan hati banyak malaikat sih sepertinya ya. Menurut saya sih sebaiknya jangan direvisi itu undang-undang ITE. Ya mengingat kita melihat saja saat ini aja ada undang-undang ITE itu masih begitu banyak terjadi hujatan-hujatan, provokasi-provokasi, kemudian hoax ya yang beredar di masyarakat. Mengingat juga teknologi saat ini begitu tingginya, jadi bahaya sekali kalau artinya dirubah gitu ya undang-undang ITE. Demikian, terima kasih. Kita sih setuju-setuju aja ya kalau mau direvisi, tapi harus ingat bangsa Indonesia ini sebagian besar rakyatnya itu masih belum terdidik dengan baik. Jadi jangan anggap demokrasi itu segala-galanya, kebebasan segala-galanya. Banyak yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalau mau dia revisi boleh, tapi khusus yang di luar SARA. Kalau yang sudah menyangkut SARA itu tidak ada toleransi untuk direvisi, karena itu sangat membahayakan. Apalagi sekarang kita kan yang lagi gencar-gencarnya nih, mau NKRI harga mati, nggak ada negara-negara dengan falsafah khilafah dan sebagainya. Nah itu harus tegas supaya anak cucu kita jadi aman tinggal di Indonesia. Terima kasih. Jadi tadi yang dikatakan sebelum ini, silakan direvisi kecuali hal-hal yang menyangkut SARA, itu saja. Saya takutnya gini loh Pak, saya khawatir ini karet di atas karet gitu loh. Kalau dikata kalau hati orang kampung sedang dipoyok dilebok, dulu bilang jangan korupsi, sekarang korupsi merajalela, tapi digem-gem enggak Bu. Nah kayak gitu, saya takutnya begitu, karet di atas karet, jangan hanya bilang lain kotor, tapi kita lebih kotor gitu loh. Nah, terima kasih. Dengan pengetahuan saya yang terbatas mengenai undang-undang ITE itu, saya hanya minta pemerintah memberi perhatian khusus pada beberapa hal berikut. Pertama, tidak boleh menghina presiden. Kalau mau mengkritik boleh asal santun, tapi tidak menghina atau meremehkan, baik dalam gambar maupun tulisan. Yang kedua, hoax itu betul-betul harus dimusnahkan. Siapapun yang menyebabkan atau membuat hoax harus dituntut dan dipenjarakan, supaya masyarakat kita yang belum cerdas ini tidak semakin bodoh oleh informasi yang sengaja dibuat bohong. Lalu selanjutnya saya juga mau minta pemerintah untuk memberi perhatian pada tulisan-tulisan mengenai ajaran-ajaran yang sesat, yang berlawanan dengan ajaran Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika maupun Undang-Undang Dasar 45. Ini harus disikat habis apapun. Saya lebih mending membiarkan, mohon maaf, gambar-gambar yang pornografi dan sebagainya itu berkeliaran ketimbang ajaran-ajaran radikalisme yang tidak pada tempatnya. Terima kasih. Sebenarnya saya jadi yang perlu itu terjadi juga, yang penting yang cepat aja, hukumnya cepat, kemudian diperjelas aja yang pasal-pasal karet itu. Dan juga karena pasal karet ini sebenarnya sudah disiapkan punya atau hakim yang secara jernih dari kecuali kalau memang sengaja digunakan oleh orang untuk ini ya susah juga, makanya itu balik lagi ke diskresi hakim. Cuma saya setuju pada poin pertama, saat ini memang kita dengan begitu banyak hoax yang bertebaran, orang sengaja membuat kekacauan di sosial media, membuat berita bohong, membuat berita sara, menyudutkan agama tertentu, menyudutkan keturunan tertentu, warisan bapak pembangunan Soeharto kita. Jadi susah. Jadi emang saat ini memang masyarakat kita belum cerdas, mereka tolan mentah-mentah, sehingga ya hukum ITE ini ya memang harus diperkuat betulnya.
Terima kasih. Undang-undang ITE seharusnya direvisi untuk mencegah penyebaran ujaran kebencian dan juga untuk menekankan peredaran produk-produk ilegal yang telah diatur peredarannya dengan lebih baik. Diberlakukannya revisi undang-undang ITE, maka tidak ada lagi kasus kriminal di media sosial. Terima kasih. Baik, terima kasih mitra bisnis telah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Fahmi Andrian.